Halo guys, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang pasar oligopoli. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu pasar oligopoli? Belum. Nah, di sini kami akan membahasnya secara tuntas. Berikut penjelasan tentang pasar oligopoli. A few moments later. Pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana sejumlah kecil perusahaan besar menguasai sebagian besar pangsa pasar dalam suatu industri. Karena jumlah penjualan sedikit, setiap keputusan perusahaan seperti harga, output, atau promosi langsung memengaruhi perusahaan lain sehingga terjadi ketergantungan strategis. Oligopoli muncul akibat skala ekonomi yang besar, modal masuk yang tinggi, teknologi kompleks, diferensiasi produk, dan brand yang kuat. Oligopoli memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut. Yang pertama, jumlah perusahaan sedikit. Biasanya antara 2-10 perusahaan besar menguasai kurang lebih 70% pasar. Kedua, hambatan masuk tinggi. Faktor penghambat yaitu modal besar, paten teknologi, jaringan distribusi luas, brand, dan iklan masif. Bentuk-bentuk pasar oligopoli itu ada 3. Yang pertama, oligopoli murni atau homogen. Produk sama atau homogen. Contoh, industri semen, baja, atau pupuk. Yang kedua, oligopoli terdiferensiasi. Produk berbeda secara fitur, desain, kualitas. Contoh, mobil, motor, smartphone, provider internet. Yang ketiga, duopoli. Oligopoli paling sederhana, hanya terdapat 2 perusahaan besar yang mendominasi pasar. Contoh, Coca-Cola versus Pepsi di beberapa negara. Perilaku perusahaan dalam oligopoli. 1. Price leadership. Suatu perusahaan besar market leader menentukan harga, perusahaan lain mengikuti, contoh Telkomsel dan tarif telekomunikasi. 2. Kartel. Sekelompok perusahaan sepakat untuk menentukan harga, membagi wilayah pasar, mengatur produk. Tujuan memaksimalkan keuntungan bersama tapi ilegal di banyak negara karena merugikan konsumen, contoh internasional OPEC. 3. Kolusi implicit. Tidak ada perjanjian tertulis tetapi perusahaan mengikuti pola harga perusahaan dominan. 4. Perang harga. Terjadi ketika perusahaan agresif menurunkan harga, dampaknya produsen rugi, konsumen untung sementara, kualitas produk bisa menurun. 5. Persaingan non harga. Ini strategi paling sering digunakan, misal iklan masif TV, dilihat peningkatan kualitas pelayanan after sales, desain menarik, bading produk, brand ambassador. Teori ekonomi dalam pasar oligopoli. 1. Kurva permintaan patah Kincaid Demand Curve Persuades menjelaskan jika perusahaan menaikkan harga, pesaing tidak mengikuti, permintaan turun drastis. Jika perusahaan menurunkan harga, pesaing mengikuti, permintaan tidak meningkat banyak. Kesimpulan, harga dalam pasar oligopoli cenderung stabil. 2. Game teori, teori permainan. Oligopoli melibatkan strategi mirip permainan, contohnya Prisoner's Dilemma, menggambarkan bahwa perusahaan lebih baik bekerja sama tetapi sering terjebak dalam persaingan harga. 6. Penentuan harga dalam oligopoli. A. Cost plus pricing, menentukan harga dengan menambahkan margin keuntungan di atas biaya produksi. B. Collusive pricing, harga ditentukan bersama melalui kartel. C. Price leadership,
Pemimpin pasar menentukan, perusahaan lain mengikuti. D. Markup based on brand power. Perusahaan dengan merek kuat dapat memasang harga lebih tinggi. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihan, inovasi tinggi karena persaingan ketat. Harga lebih stabil dibanding pasar persaingan monopolistik. Efisiensi, produksi meningkat karena skala ekonomi besar. Kualitas produk cenderung lebih baik. Kekurangan, potensi kolusi atau kartel, harga tinggi merugikan konsumen. Pilihan produk tidak sebanyak dalam persaingan monopolistik. Harga relatif lebih mahal. Perusahaan baru sulit masuk. 8 contoh industri oligopoli Indonesia dan dunia. Indonesia, telekomunikasi ada Telkomsel, Indosat, dan Excel. Dari otomotif ada Toyota, Honda, Suzuki, Mitsubishi. Semen, Semen Indonesia, Indosemen, Holcim. Maskapai ada Garuda, Lion Air, Citylink. Dari rokok, Gudang Garam, Jarum, Sampurna. Dunia, smartphone, Apple, Samsung, Xiaomi. Dari pesawat, Boeing, Airbus. Minyak, OPEC members, memprosession kartu kredit, Visa, Mastercard. Dampak oligopoli bagi konsumen. Pasar oligopoli membuat harga cenderung stabil tetapi relatif tinggi. Kualitas produk biasanya baik, namun pilihan tidak terlalu banyak. Ada resiko manipulasi harga jika terjadi kartel. Diskon jarang muncul dan produk antar perusahaan sering terlihat mirip. Konsumen juga sering terikat pada merek tertentu. Dampak oligopoli bagi produsen. Oligopoli memberi keuntungan yang besar dan stabil, tetapi persaingan tetap ketat terutama lewat iklan dan inovasi. Perusahaan baru sulit masuk karena butuh modal besar. Strategi bisnis sangat dipengaruhi tindakan pesaing dan ada risiko terjadi kerja sama tersembunyi antar perusahaan. Kesimpulan dari pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah struktur pasar dengan sedikit perusahaan dominan yang saling mempengaruhi. Oligopoli memiliki karakter khas seperti ketergantungan strategi, harga stabil, dan persaingan non-harga yang kuat. Walaupun mendorong inovasi, struktur ini berpotensi merugikan konsumen jika terjadi kolusi atau kartel.